Pernahkah kalian mendengar kata stunting? Kata ini sering kita temui di media akhir-akhir ini. Stunting merupakan kondisi anak yang bertubuh pendek. Namun, bukannya normal jika ada anak yang tinggi dan pendek? Menurut WHO, stunting adalah postur tubuh pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari 2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO. Dikarenakan kondisi irreversible akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi asupan nutrisi adalah karies atau gigi berlubang. Karies dapat mengganggu proses pengunyahan dan akan mempengaruhi proses pencernaan makanan dan menimbulkan terganggunya penyerapan gizi dan nutrisi atau dikenal dengan malnutrisi. Hal ini juga bisa terjadi sebaliknya, yaitu kurangnya gizi akan menghambat pertumbuhan tulang dan gigi. Kalau begitu, apakah semua balita yang pendek itu stunting? Jawabannya, tidak. Balita yang mengalami stunting perlu diidentifikasi oleh dokter anak terlebih dahulu. Akan tetapi, anak yang stunting sudah pasti pendek. Data WHO menunjukkan bahwa pada tahun 2023 secara global menunjukkan ada 148 juta anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting. Sedangkan Indonesia, menurut status Gizi Indonesia tahun 2023, sebanyak 21,6% anak Indonesia mengalami stunting. Di sini, Remineralization Series kedua hadir dalam upaya penurunan angka karies gigi guna menurunkan faktor resiko stunting di Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Prongpong, Kabupaten Bandung Barat. Halo, saya Dr. Gigi Irmaleni, spesialis konservasi gigi, subspesialis konsultan restorasi konsultan, yang bertindak pada tahun ini sebagai dosen pembimbing lapangan KKN PPM Integratif tahun 2024 periode yang kedua. Baik, remineralisasi gigi itu adalah suatu proses penggantian kalsium dan fosfat yang mulai terkikis atau hilang pada email gigi. Yang hal ini bisa terjadi jika kondisi rongga mulut dengan pH yang asam, ya. Jadi remineralisasi ini tujuannya itu adalah agar email tetap kuat terhadap bakteri, asam dan gula yang ada di dalam makanan. Bagaimana caranya? Caranya adalah secara alami sebenarnya remineralisasi ini tetap terjadi karena adanya saliva atau air liur. Tapi terkadang kondisinya tidak mencukupi. Oleh karena itu kita perlu membantu dari luar ya dengan mengaplikasikan bahan-bahan remineralisasi ke permukaan gigi yang harus rutin kita lakukan secara berkala selama 6 bulan sekali ya. Sehingga manfaatnya dari remineralisasi ini adalah bisa mencegah terjadinya karies atau gigi keropos atau gigi berlubang. Kesehatan gigi dan mulut merupakan suatu komponen yang penting dalam kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Ya, rongga mulut dan gigi itu haruslah sehat dan hal ini akan menyebabkan pengolahan dan penyerapan makanan itu akan lebih baik lagi sehingga gizinya akan lebih baik. Gigi yang bermasalah ini akan mengganggu dan menghambat proses pengunyahan, ya. Di mana pengolahan makanan terganggu, anak jadi tidak nyaman saat makan, dan anak itu menjadi kurang nafsu makannya, sehingga gizinya itu akan berkurang pula dan akan menyebabkan stunting dan gangguan pertumbuhan pada anak, ya. Oleh karena itu, anak-anak juga harus rajin kontrol ke dokter gigi, dan hal ini berguna untuk mencegah stunting, perlu melakukan pemenuhan gizi yang seimbang dengan menjaga kondisi gigi geligi sehingga anak dapat makan dengan baik. Kita ketahui bahwa pembangunan kesehatan itu merupakan salah satu unsur penunjang peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM. Ya, dan orientasi pembangunan kesehatan itu harus lebih didorong pada aspek promotif dan preventif tanpa melupakan aspek kuratif dan rehabilitatifnya. KKN Rahayu menyala.
kasih ya kepada Bapak Kepala Sekolah dan guru. Hati-hati ya, jangan lari. Dan saya berharap semoga permasalahan stunting bisa diatasi dan dikurangi segera. Dan berharap ke depannya Indonesia bisa bebas stunting.